Lur, selamat datang di Ngalor Ngalabu Horor. Sehat-sehat lur, aman kabeh yo. Balik mana yang aku Icang kerupuk bawang seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller adventure drama, yaitu Frozen tahun 2010. Do you wanna build a snowman? Bukan dong, bukan yang itu dong. Frozen bercerita tentang 3 remaja yang lagi liburan ke sebuah resort ski. Awalnya wah happy-happy, senang-senang, sampai akhirnya terjadi suatu insiden hanya karena sebuah kesalahpahaman. Penasaran gimana ceritanya? Langsung kita gas mantun aja. Cak Tono kumise di rebonding, monggo sekejaken ding. They forgot that we're up here. No one knows that we're up here. Cerita dimulai ketika 3 remaja akan bermain ski di Gunung Holistan pada hari Minggu. Mereka adalah Joe, Dan, dan pacarnya Dan, yaitu Parker. Dan pacarnya Alah, karena mereka lupa bawa kartu kredit, Parker pun diminta tolong merayu menggoda penjaga agar mereka bisa dibantu naik gondola buat ke tempat ski dengan bayar pakai uang cash, mana kurang lagi. Dan cara itu ternyata berhasil. Di antara mereka bertiga, Parker yang paling gak bisa main ski. Dalam perjalanan menuju tempat ski, mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Terlihat Joe yang menyinggung Parker karena merokok dan merusak udara di gunung. Sedangkan Parker gak terima diceramahi sama Joe yang sering memakai ganja. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba gondola berhenti ya kan. Parker pun terlihat sedikit panik berhenti di ketinggian seperti itu. Dan Joe malah iseng kayak begini. Quit it! Sorry. Dan pun langsung menenangkan Parker supaya nggak mikir berlebihan. Dan mesin pun berjalan kembali. Lalu mereka sampai di lereng pegunungan. Biar aman, Parker dipakein helm. Sampai akhirnya Joe melihat mbak-mbak yang terjatuh karena ikatannya longgar. Joe pun membantu menolongnya, tapi cowoknya tiba-tiba datang dorong Joe yang dikira ngeraba-raba seluruh badan. Mbak-mbak ini pun mengusir cowoknya yang berperilaku kasar karena Joe niatnya cuma nolongin. Ya naksir sih sebenarnya. Dan mereka pun akhirnya berkenalan. Well, thank you for your help. I'm Shannon. Joe. Permainan ski pun akhirnya dimulai. Terlihat Dan yang terus melatih Parker biar lebih jago lagi. Ketika ski sudah selesai, Joe merasa nggak puas karena tadi berhenti-berhenti nungguin Parker. Parker pun meminta maaf karena harusnya dia emang nggak ikut acaranya mereka berdua. Tapi Joe bilang jika itu nggak masalah dan dia ingin melakukan ski yang beneran sekali lagi. Ketika akan naik gondola, Joe kembali bertemu dengan Shannon. Ternyata cowok bernama Ryan tadi adalah mantan pacarnya yang masih berusaha deketin Shannon. Shannon pun mengatakan jika dia dan temannya akan ke tempat itu lagi minggu depan dan menanyakan apakah Joe juga akan ke sana minggu depan. Bisa aja. Joe pun akhirnya meminta nomor teleponnya Shannon, siapa tahu nanti bisa dikontak ya kan. Tapi karena Joe nggak bawa HP dan mereka nggak bawa pulpen, Joe pun cukup mengingat nomor HP-nya Shannon. Hari itu resort ski tutup lebih cepat karena cuaca buruk. Tapi mereka bertiga tidak mempermasalahkannya dan memohon agar diperbolehkan sekali lagi naik ke atas ke penjaga yang tadi bernama Jason. Awalnya Jason menolak, tapi karena mereka mau bayar $100 dan berjanji akan segera meluncur sampai ke bawah, Jason pun akhirnya mengizinkan. Sebuah kesalahan yang sangat besar. Please. Hurry. Alright, like I said, wicked fast. Setelah itu Jason diminta bertemu atasannya untuk pengaturan jadwal kerja minggu depan. Temannya Rifkin pun akan menggantikan posisinya. Dan Jason menitipkan pesan jika masih ada 3 orang lain yang berada di gondola. Dan setelah mereka sampai, mesin baru boleh dimatikan. Iya aja si Rifkin ya kan. Lalu saat mereka berada di gondola, terlihat 3 orang yang sedang meluncur di bawahnya. Sampai akhirnya ketiga orang itu sampai di bawah dan Rifkin salah nangkep. Dia kira mereka adalah 3 orang yang terakhir. Jebret dimati indok mesinnya. Let's go home. I don't have time for this. Thank you. Karena mengira mesin dimatikan sementara seperti sebelumnya, mereka pun mulai mengobrol dan tebak-tebakan. Ditunggu sampai akhirnya mereka mulai panik ketika lampu dimatikan. They forgot that we're up here.
No one knows that we're up here. Mereka bertiga pun mulai berteriak memanggil penjaga, dan Parker bertanya-tanya kenapa mesin dan lampunya dimatikan. Dan pun terus menenangkan Parker karena nggak mungkin penjaga pulang begitu saja. Tapi Parker teringat jika itu adalah hari Minggu dan resort baru akan buka lagi hari Jumat. Parker pun terus berteriak memanggil siapapun yang bisa mendengarnya, tapi Joe langsung menenangkannya dan yakin sebentar lagi listrik akan dinyalakan. Joe yang sudah kebelet pipis dari tadi terpaksa membuka palang pembatas kursinya agar bisa mengarahkan pipis ke bawah. Lalu tiba-tiba salju pun turun dan sesuai perkiraan, malam itu cuaca sangat buruk. Saking kencengnya angin bersalju, badan mereka rasanya seperti ditusuk jarum berkali-kali. Lalu tak lama kemudian datanglah traktor salju. Mereka pun terus berteriak dan berharap bisa ditolong. Tapi pria bernama Cody di dalam tidak bisa mendengar mereka karena angin sangat kencang. Ditambah lagi dia sedang mengobrol dengan temannya melalui HT. Temannya pun mengatakan jika teman mereka satu lagi sudah dijemput, jadi Cody bisa kembali lagi ke pangkalan. Balik lagi lah dia lur, gak dengar sama sekali meskipun sudah dilemparin banyak barang. Karena nggak ada pilihan lain dan nggak mungkin mereka menunggu seminggu di atas sana, maka Dan pun berencana melompat ke bawah. Mana pakai jatuh lagi sarung tangannya Parker. Terlihat wajah Parker yang sangat merah di dekat pelipis sebelah kiri, yang mana artinya dia terkena radang dingin. Melihat itu Dan pun akan menguatkan hatinya untuk melompat ke bawah agar bisa memanggil bantuan. Joe pun berusaha menahannya dan meminta mereka menunggu sampai besok pagi. Siapa tahu ada yang datang menolong ya kan? Tapi Dan gak yakin ada orang yang bisa menemukan mereka. Dan bilang jika Parker akan baik-baik saja dan dia akhirnya mencoba untuk melompat. Tapi yang terjadi, patah lur, tulangnya sampai keluar dengkul. Parker pun ingin menyusulnya ke bawah tapi Dan melarangnya. Dan tidak bisa bergerak sama sekali dan tentunya dia nggak bisa meluncur ke bawah karena pasti langsung mati pendarahan. Untuk menghentikan pendarahannya, Parker dan Joe pun melemparkan shawl mereka. Jauh, lemparnya Parker kejauhan nyantol di daun-daun. Sedangkan Joe berhasil melempar shawlnya di depan kakinya Dan. Tapi tetap aja dia kesusahan mengambilnya. Bone is sticking out of my leg! Help! Dengan menahan rasa sakitnya, Dan mengikat shawl di atas patahan tulangnya. Karena dirasa kainnya kurang, Parker akan memberikan mantelnya. Tapi Dan langsung berteriak agar mantel tetap dipakainya daripada nanti mati kedinginan. Joe pun punya ide untuk bergelantungan di kabel gondola agar bisa sampai ke tiang penyangga terdekat, di mana di sana pasti ada tangga untuk turun ke bawah. Tepat ketika Joe akan bergelantungan, tiba-tiba terdengar suara serigala yang mencium bau darahnya Dan. Joe pun cepat-cepat akan memanjat kabel, tapi karena gondola sudah membeku, hampir aja Joe kepleset dan jatuh. Mereka berdua pun segera menghancurkan es di gondola, tapi di saat yang bersamaan, meskipun serigala tadi sudah kabur, tapi Dan merasa sangat ketakutan. Sekarang kaki Dan sudah mati rasa dan Joe harus segera memanjat dengan cepat. Mampus, tinggi banget itu lur. Joe pun terus berusaha bergelantungan di kabel yang sangat licin dan tajam. Lalu ketika Joe menoleh ke bawah, tiba-tiba dia memutuskan untuk kembali. Karena ternyata, Lynch? Yeah, man? Don't you fucking let her look! melihat kematian kekasihnya yang sangat tragis, Parker pun hanya bisa menangis dan berteriak. Dalam kesedihan, Joe melihat sarung tangannya yang sobek bahkan sampai terkena kulitnya karena kabel sangat tajam. Parker yang masih depresi menyalahkan Joe karena membolehkan Dan melompat. Padahal itu keinginan Dan sendiri ya kan. Joe pun menyalahkannya balik karena Parker tidak berusaha mencegahnya. Saking kacaunya hati dan pikiran Parker, dia sempat berpikiran seharusnya Joe yang melompat ke bawah. Wah, ngamuklah Joe mengetahui apa yang dipikirkan oleh Parker. Sambil menahan tangis, Joe berkata, ini semua tidak akan terjadi jika Parker tidak jadi ikut acara mereka berdua. Dan juga tidak menghambat permainan mereka dengan terus-terusan jatuh saat ski yang pertama. Fuck you! Maybe if you just had stayed home and not tried to force your... Parker pun terus meminta maaf dengan apa yang tadi dia pikirkan. Begitu pula dengan Joe yang tadi sampai kelepasan ngomong seperti itu.
Dalam kedinginan yang sangat ekstrim, Joe masih terus mengingat dan mengucapkan nomor telepon Shannon karena dia akan berencana untuk menikahinya. Joe meyakinkan Parker bahwa mereka berdua pasti akan selamat. Malam pun berganti pagi, matahari mulai terbit dan melelehkan es-es yang membeku di gondola. Terlihat radang dingin Parker yang semakin parah dan dia tertidur sambil memegang pembatas kursi di depannya. Paham kan lur, kulit kalau nempel besi pas beku kayak gini pasti ikutan nempel ya kan kulitnya. Parker pun terus memaksa melepas tangannya sampai kulit telapaknya robek dan membangunkan Joe. I thought I was dreaming. Meskipun itu hari Senin, mereka berharap akan ada orang yang melintas. Tapi karena kemungkinannya sangat kecil, Joe akan mencoba memanjat dan bergelantungan sampai ke tiang penyangga terdekat. Karena mereka tidak akan selamat jika menunggu semalam lagi. Saking gak kuatnya Parker nahan pipis, dia pun terpaksa pipis di celana sambil menangis ketika Joe masih tidur. Tanpa sadar Parker menggaruk berkali-kali radang dinginnya, padahal itu gak boleh dilakukan. Setelah itu mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Parker bertanya kenapa Joe nggak pernah punya pacar, padahal banyak cewek yang naksir dengannya. Joe pun akhirnya bercerita jika dia pernah punya satu ketika baru masuk kuliah. Mereka memiliki banyak kesamaan, tapi akhirnya dia lebih memilih pria yang lain. Joe pun menyesal karena saat itu dia hanyalah seorang pecundang yang tidak berani melawan lelaki yang merebut wanitanya. Ketika Parker masih galau dengan Dan karena dia satu-satunya pria yang akan dinikahi, Joe mengatakan jika Dan melompat demi menyelamatkan mereka, maka dari itu mereka berdua tidak boleh menyerah begitu saja. Joe pun sekali lagi akan mencoba memanjat kabel. Dia nggak peduli sesakit apapun luka di tangannya nanti. Tapi karena terkena tekanan berat yang terlalu tinggi, hampir coplok dong bautnya gondola. Sambil terus bergelantungan, terlihat gerombolan serigala yang sudah menunggu mereka di bawah. Lalu Joe pun akhirnya sampai di gondola belakangnya, dan luka di tangannya sudah nggak karuan lur. Setelah itu Joe meminta Parker melemparkan tongkat skinya sejauh mungkin sebagai senjatanya nanti ketika sudah di bawah. Satu gelantungan lagi maka Joe bisa sampai tiang penyangga. Dia memaksa tangannya untuk bergelantungan dan akhirnya sampai di tiang penyangga. Joe pun terus menuruni tangga dan akan segera mengambil tongkat skinya. Tapi yang terjadi, entah bagaimana nasib Joe, tapi Parker masih terus menunggunya di gondola yang hampir putus. Hari pun berganti malam dan malam berganti pagi, tapi bantuan masih tidak kunjung datang. Parker yang menyadari kondisi Joe pasti tidak baik-baik saja dan gondola juga akan jatuh. Akhirnya menguatkan diri untuk mencoba melompat ke bawah, tapi baut akhirnya lepas dan gondola pun terjatuh namun masih tertahan oleh kabel. Sampai akhirnya kabel mulai putus dan Parker memberanikan diri melompat ke bawah. Meskipun Parker bisa turun dengan selamat karena jarak tidak terlalu jauh, tapi kabel gondola akhirnya putus dan menimpa tulang kering bagian kanannya hingga patah. Setelah itu Parker terus merangkak menuruni bukit. Dia mencoba berdiri sambil memegang pohon tapi kakinya nggak kuat. Sampai akhirnya dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di tengah jalan. Udah dedel duel mayatnya Jolor. Aduh ngeri sini. Beruntungnya Parker masih bisa lolos karena serigala masih fokus dengan mayatnya Joe. Parker pun terus menuruni bukit sambil menahan sakit di kakinya. Dan sampailah dia di jalan raya. Parker pun meminta tolong ke pengendara yang lewat, tapi supir tidak melihatnya. Lalu Parker terus merangkak dan mulai tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya ada satu lagi mobil yang lewat menyadari lambaian tangannya. Parker pun langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Dan orang tersebut akan membawa Parker ke rumah sakit terdekat. Di akhir film, terlihat Parker yang teringat perkataan terakhir Dan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Gonna be okay. Gonna be okay. You're gonna be okay, baby. You're gonna be okay, baby. Buyar, udahlah lur makanya, udahlah. Gowes aja udah, gowes, lebih aman ya. Meskipun berdurasi pendek, tapi film ini cukup entap sih lur. Hampir keseluruhan film mereka duduk doang di gondola, tapi ada aja konfliknya dan masuk akal. Makanya patuhilah peraturan, udah dilarang malah naik lagi kalian. Coba bayangin ente naik biang lala terus tiba-tiba berhenti pas posisi di atas. Apa nggak mampus? Gimana turunnya coba?
Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk bermain-main dengan peraturan tempat wisata. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.